Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali walaupun secara virtual dalam hal kita akan mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 ya, kelas 9 SMP Al-Falah Dago Bandung. Dan tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan pemahaman ketika mempelajari materi pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum ke pembahasan, izinkan Pak Asep untuk menampilkan beberapa foto yang bisa mungkin menambah kerinduan dari kalian semua ya, adik-adik kelas 9 SMP Al-Falah Dago Bandung. Nah, rindukah kalian dengan suasana seperti ini nih? Setiap hari Senin, upacara bendera, ya pasti sangat rindu ya. Nah, semoga pandemi ini segera berakhir ya, agar kita semua dapat kembali belajar secara normal nih di sekolah, bisa upacara, kemudian mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mengikuti berbagai kegiatan sekolah yang lainnya yang sangat seru pastinya. Mungkin yang laki-laki bisa futsal dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini adalah foto dari guru-guru kalian ya. Di sini ada guru-guru kalian nih. Kalian juga harus ingat ya terhadap jasa-jasa guru kalian. Doakan guru kalian ya agar selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar beliau semuanya tetap istiqomah untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua ya, kepada kalian, agar kalian menjadi pribadi yang mempunyai akhlak yang mulia dan tentunya bisa mempunyai iman dan takwa yang sangat luar biasa, sehingga ketika menjalani kehidupan di dunia ini bisa nyaman, tenang, dan bahagia ya. Dan pada akhirnya akan senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah, dan mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah hingga dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pasti kalian sangat rindu banget nih dengan suasana ini nih. Suasana sholat duha berjamaah ya, sholat duha bareng-bareng nih. Kemudian ada tilawah Quran ya, mungkin ada yang hafalan Quran, tahfidz Quran, dan lain sebagainya. Nah, semoga mari kita senantiasa berdoa kepada Allah ya. Semoga tadi pandemi ini segera berakhir, sehingga kalian semua bisa kembali datang lagi ke sekolah nih, ke SMP Al-Falah Dago Bandung, untuk menuntut ilmu dengan tujuan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa, Pak Asep? Hari ini kita akan mempelajari tentang kejadian kiamat kubro. Nah, sebelum kita akan membahas lebih detail mengenai kejadian kiamat kubro, mungkin di antara kalian ada yang bertanya nih, Pak Asep, apakah pengertian dari hari kiamat itu, apakah ada pengertian yang lebih jelasnya lagi?
Nah, pengertiannya kalau kalian semuanya membaca LKS, PAI yang sudah disediakan oleh sekolah dan kalian sudah memilikinya, kalian bisa membacanya di LKS tersebut. Di LKS tersebut dijelaskan bahwa hari kiamat peristiwa hari akhir ditandai dengan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pengertian dari hari kiamat. Diulang ya, hari kiamat adalah peristiwa hari akhir yang ditandai dengan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika trompet tersebut ditiup, maka bumi dan segala isinya akan hancur nih, hingga tak tersisa sedikit pun, termasuk makhluk-makhluk di dunia, nggak ada sisa gitu. Peristiwa hancurnya alam semesta ini juga disebut dengan Yaumus Sa'ah. Apakah ada Pak Asep dalil nakli dari Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat ini? Dan apakah hari kiamat ini bisa kita ketahui atau tidak waktunya ya? Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ternyata para sahabat Rasulullah di zaman dulu pun ya, ketika masih hidup, selalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya wahai ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat itu supaya aku bisa mempersiapkan?" Nah, ternyata pertanyaan tersebut langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf nih, ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hufiyyun anha qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, yang artinya mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu, melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berarti dari ayat Quran surat Al-A'raf ini, ayat 187 ya, dijelaskan bahwa yang hanya mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun ya tidak pernah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian berkaitan dengan hari kiamat ini, ternyata ada beberapa macam ya hari kiamat ini. Para alim ulama membaginya dalam dua kategori. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro ini yaitu berakhirnya kehidupan makhluk ya yang bernyawa dan rusaknya sebagian alam. Contohnya yang paling kita ketahui diantaranya ada gempa bumi nih, gunung meletus ya dan lain sebagainya. Bencana alam, nah itu termasuk kiamat sugro atau kalau disingkat kiamat kecil. Nah, yang kedua ada kiamat kubro. Kiamat kubro ini kalau disingkat ya, kalau pengertian secara singkatnya adalah kiamat besar. Nah, penjelasan detailnya yaitu peristiwa kehancuran seluruh alam semesta dan seisinya yang menjadi tanda berakhirnya kehidupan alam dunia dan dimulainya hari pembalasan. Kemudian kalau mengenai kejadian-kejadian kiamat sugro, kita sudah sering mengalaminya ya. Bahkan para alim ulama yang meninggal pun itu termasuk ciri kiamat sugro, kiamat kecil. Soalnya itu tanda ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala dicabut di alam dunia ini, dari alam dunia ini. Ya, itu termasuk kiamat sugro. Nah, berkaitan dengan kejadian kiamat kubro ini,
sebenarnya sudah digambarkan sama Allah Subhanahu wa taala nih dalam Al-Qur'an. Surah Al-Qari'ah ayat 4 sampai 5 dan Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Nah, dalam kedua ayat ini dijelaskan betapa dahsyatnya kejadian pada hari kiamat kubro ini. Kubro ini ya, kalian bisa melihat dalam ayat Al-Qur'annya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kemudian dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Nah, di sini terjadi goncangan yang sangat luar biasa. Pokoknya ketika kiamat kubro nanti ada ya, kejadiannya sangat luar biasa, sangat dahsyat. Dan yang paling istimewanya ketika kejadian hari kiamat kubro ini, orang-orang soleh ya di muka bumi ini sudah diambil nyawanya sama Allah Subhanahu wa taala agar tidak merasakan kejadian kiamat kubro yang sangat luar biasa. Cara diambilnya gimana, Pak Asep? Dijelaskan dalam beberapa riwayat. Jadi orang-orang soleh tersebut meninggalnya itu oleh hembusan angin. Dan ketika angin tersebut lewat, ya, orang-orang soleh ini langsung meninggal dengan tenang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang hadir gitu, tidak termasuk orang-orang yang ada ketika kejadian kiamat kubro ada ya. Semoga kita semuanya juga diberikan kematian yang baik ya, kematian yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian Pak Asep, proses dari kehidupan di alam akhirat itu seperti apa sih? Nah, ada beberapa proses ya kehidupan di alam akhirat ini. Yang pertama ada fase alam barzah nih, alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua nih, ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, kemudian ada yaumul hasyr nih atau yaumul mahsyar, adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas bernama padang pasir. Ya, bernama padang mahsyar ya. Nah, di dalam padang mahsyar ini semua manusia didekatkan dengan terik matahari ya, yang sangat dekat sekali. Kalau yang amalnya baik, maka walaupun terik matahari dekat, serasa tidak akan terasa gitu. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan sehingga dilindungi sama Allah, diberikan rahmat sama Allah untuk tidak merasakan panasnya terik matahari walaupun dekat dengannya. Berbeda dengan yang kebalikannya, yang banyak berbuat keburukan, maka ia akan mengeluarkan keringat yang sangat luar biasa ya, sehingga ia bisa mungkin berenang di dalam keringatnya itu sendiri ya, karena saking dekatnya terik matahari sehingga membuat keringatnya itu mengucur sangat banyak sekali ya. Nah, itu keadaan di padang mahsyar, dan semua orang tidak memperhatikan yang lainnya, tetapi hanya memperhatikan dirinya sendiri gitu, gak memperhatikan orang lain ketika padang mahsyar ini. Kemudian yang keempat ada yaumul mizan nih, hari pertimbangan ya, ketika ditimbang seluruh amal manusia, mana nih yang paling banyaknya, amal baiknya atau amal buruknya. Kalau amal baiknya yang banyak, maka akan mendapatkan kebaikan dari Allah, akan mendapatkan balasan yang sangat istimewa dari Allah. Kalau yang banyaknya amal keburukan, ya akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yaumul hisab nih, ada hari perhitungan ya, dihitungnya amal-amal manusia nih, dihitungnya seluruh amal manusia, apakah tadi banyak amal baiknya atau banyak amal buruknya, dan akan ditentukan juga balasannya ketika sudah dihitung ya seluruh amal perbuatannya, apakah akan mendapatkan kebaikan dari Allah atau akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya ketika pada fase akhir ya, semuanya pasti akan dihadapkan dua sajian
sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang berbuat kebaikan, maka akan diberikan kenikmatan surga ya, yang sangat luar biasa. Ini yang ada di gambar layar kalian ya, ini hanya ilustrasi aja. Karena dijelaskan dalam beberapa riwayat, dalam beberapa ayat Quran juga, bahwa kenikmatan yang ada di surga ini tidak akan pernah bisa dibayangkan ya oleh mata, tidak akan bisa terpikirkan oleh pikiran. Jadi sungguh sangat luar biasa. Tapi ya cara untuk mendapatkan kenikmatan surga ini ya kita harus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini ya. Jadi harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau kita menyepelekan maksiat ya, menyepelekan hal-hal yang dilarang oleh Allah ya, balasannya ya ini, balasannya adalah neraka, kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Pak Asep mengaji ya, ketika waktu kecil sering diceritakan oleh para guru Pak Asep nih, guru pengajian Pak Asep, bahwa dalam beberapa riwayat siksaan neraka ya yang paling kecil ketika kita berjalan kaki, kita nginjek ya batu yang sangat kecil, maka batu kecil tersebut akan membuat otak kita mendidih, kemudian ya langsung bitu gitu kalau bahasa Sundanya gitu. Itu siksaan yang paling kecil gitu. Bahkan ada yang minum nanah ya, minum air ketika haus, minum nanah, kemudian ya seluruh anggota badannya ya langsung melepuh, hancur gitu. Nah, itu keadaan di neraka. Sungguh sangat mengerikan gitu. Nah, oleh karena itu Pak Asep berharap ya kalian semua tujuan utamanya ya di hidup dunia ini untuk beribadah kepada Allah, mengharap ridho dan ampunan darinya, sehingga bisa dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari siksaan neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ternyata ada nama-nama lain yang berkaitan dengan hari akhir nih. Yang pertama ya, ada Yaumul Tagobun, yaitu hari saat semua aib manusia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dunia bisa aja ya menutup aib keburukan kita, tetapi ketika di akhirat sana kita nggak bakalan bisa menutup aib kita. Mungkin kita juga sekarang di dunia bisa menutup keburukan-keburukan kita, tetapi jangan sampai lupa ya, kita harus ingat bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Kalau kita memahami bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak akan melakukan keburukan, apalagi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Yaumul Ghosyiyah ya. Yaumul Ghosyiyah ini adalah hari pembalasan ya, hari yang bisa dijabarkan ketika hari diturunkannya azab kepada seluruh makhluk yang berbuat keburukan ya. Bisa juga termasuk hari dianugerahkannya kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah yang berbuat amal kebaikan. Kemudian yang terakhir nih, ternyata di akhirat sana, di hari akhir sana, ada salah satu yang bisa memudahkan kita, meringankan kita dari berbagai kesulitan yang dihadapi ketika di hari kiamat, yaitu namanya syafaat. Ya, syafaat itu menurut bahasanya adalah pertolongan. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Pak Asep sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan Pak Asep harapkan ya tadi kalian bisa meyakini bahwa hari akhir ini adalah suatu yang sangat pasti terjadi, karena termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Kita harus meyakininya. Ketika kita meyakini ya, ketika kita iman kepada hari akhir, maka kita akan senantiasa mawas diri, kita akan senantiasa bersemangat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk akan semangat dalam menuntut ilmu nih sekarang ya, seperti itu. Nah, tugas sekarang adalah kalian mengisi soal ulangan harian ya yang sudah Pak Asep share ya. Kerjakan tugasnya dengan jujur dan kumpulkan di Google Classroom.
Hanya sekian yang bisa Pak Asep sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.